Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Maulana Atala dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari jawaban saya dari ujian akhir semester matkul mekanika tanah 1. Oke, soal yang pertama, soal 1A. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Yang B, jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Yang C, jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Yang D, pada suatu proyek pembuatan jalan yang akan dilakukan pemadatan tanah yang akan didapatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal, telah dilakukan uji kepadatan modified faktor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Oke. Kita langsung aja ke jawaban. Yang 1A, pemadatan tanah ialah proses untuk membuat jarak antara partikel tanah menjadi lebih kecil. Oke, sebentar. Pemadatan tanah sangat diperlukan apabila sedang membangun sebuah bendungan maupun jalan raya. Semakin rapat tanah tersebut, maka akan semakin kecil udara yang masuk dan menurunkan tingkat kebocoran bangunan dalam air. Bangunan yang dibangun di bawah permukaan air harus memiliki risiko rembesan yang sangat kecil dan tekanan yang kuat dibandingkan bangunan yang didirikan di atas permukaan air. Tujuan dari pemadatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaiki kuat geser tanah. Yang kedua, mengurangi kompresibilitas tanah. Yang ketiga, mengurangi permeabilitas tanah. Yang keempat, mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air. Oke, selanjutnya pada pengujian di laboratorium kita melakukan uji faktor standar untuk mendapatkan kadar air optimum yang digunakan untuk mencapai tingkat kepadatan yang sempurna saat pengujian lapangan. Pada pengujian lapangan kita melakukan pengujian untuk mengetahui apakah kepadatan tanah sudah sesuai dengan nilai yang kita dapat saat pengujian di laboratorium. Untuk soal 1 yang B, dimana tahap-tahap pengujian tanah. Yang pertama, tanah didapat dalam sebuah cetakan silinder bervolume 943,3 cm kubik. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Yang kedua, volume cetakan 4 in atau 1016 mm. Ini juga selama percobaan laboratorium, cetakan di kolom pada sebuah plat dasar, di atasnya perpanjangan juga berbentuk silinder. Tanah dicampur air dengan kadar air yang berbeda-beda dan kemudian dipadatkan menggunakan penumpuk khusus. Pemadatan tanah tersebut dilakukan dalam 3 lapisan. Tebal lapisan itu kurang lebih 1 in. Yang keenam, jumlah tumbukan adalah 25 kali setiap lapisan. Yang ketujuh, berat penumpuk adalah massa dari 2,5 kg dan tinggi jatuh sebesar mesin atau 304,8 mili. Salah. Untuk menentukan pengujian ini, kita bisa lihat dulu apa saja alat dan bahan yang tersaji di laboratorium dengan data yang kita inginkan supaya bertujuan untuk mewakili kondisi pengujian di lapangan. Yang C, pelaksanaan pemadatan di lapangan. Tahapan pemadatan dilakukan dengan cara mengilas, memukul, ataupun mengolah tanah. Tahapan pemadatan tanah penting untuk dilakukan dan bukan tanpa tujuan. Sepertinya cukup merepotkan, tetapi
Pemadatan tanah akan meningkatkan kekuatan tanah, memperkecil daya rembes air, dan memperkecil pengaruh air terhadap lahan tanah yang sudah didapatkan dengan baik akan benar-benar memiliki kekuatan dan stabil menopang beban konstruksi. Cara pemadatan di lapangan terdiri dari 1. Nuclear gauge, balon densometer, sand contest. Terus yang berikutnya pemilihan alat-alatnya, alat-alat pemadat tangan, alat-alat pemadat silinder beton, stemper kuda, pneumatic turret roller, stemper kodok atau plate compactor, vibration roller, tandem roller, segment roller. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan yaitu berat volume kering awal, pengaruh kadar air, pengaruh usaha pemadatan, pengaruh jenis tanah. Yang D, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji sebagai berikut. Ini ada 6 sampel seperti soal yang menghasilkan grafik sebagai berikut. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwa berat isi kering maksimal itu 3,9566% dan kadar optimum 10%. Maka Y sama dengan 0,11 kali 10 tambah 3,8466 sama dengan 3,9566. Maka hasil yang diambil yaitu memperoleh tanah maksimal pada proyek atau pekerjaan yang sedang ditangani tersebut memang kadar airnya 10%, maka tanah tersebut seharusnya ditambahkan air agar kadar air tanah mencapai kadar air optimum. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.